Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Masih menjelaskan mengenai bab ikhlas dan bahayanya riya. Ini bagian akhir ya. Kalau di sini penjelasannya ringkas, nggak begitu banyak pemaparannya. Mungkin kalau pemaparannya pengen luas lagi, pengen lebih sempurna lagi kajian mengenai ikhlas dan riya, bagi anda ini bisa melihat channel-channel para habaib, para kiai, para asatid yang membahas tentang ikhlas dan riya, supaya pembahasannya itu pengetahuan kita sempurna mengenai tentang memahami ikhlas dan bahayanya riya. Langsung aja kita pada pembahasan, ada pada bagian paling atas ya. Bagian paling atas ini, baris paling atas, wa kana Utbah bin Amir rahimahullahu taala yaqul, Utbah bin Amir, semoga Allah merahmati beliau berkata, idza wafaqat sariratun abdi, apabila seseorang ketika sendiri itu sesuai perilakunya, ala niyatihi, perilakunya sesuai sebagaimana dia itu perilakunya ketika bersama orang banyak. Jadi perilakunya sesuai baik ketika dia sendiri maupun ketika bersama orang lain. Allah berkata, qallallahu ta'ala lil malaikatihi, kepada para malaikatnya. Baris yang kedua tuh. Allah berkata kepada para malaikatnya, haza abdi haqqon, ini adalah sebenar-benarnya hambaku. Itu artinya ini hamba yang benar-benar nih. Hamba yang benar-benar tuh ya seperti itu. Orang yang ketika sendiri perilakunya sama, ketika bersama orang juga perilakunya sama, sesuai. Ketika sendiri dia taat ibadah, ketika lagi bersama orang juga sama, taat ibadah. Kalau orang yang riya itu beda. Orang yang riya itu ketika dia sendiri malas-malasan, tapi ketika lagi bareng orang, lagi di hadapan orang, dia itu ibadahnya itu dipanjangin atau di sosok khusyuk lah pokoknya. Itu orang yang, kalau orang yang ikhlas tuh beda. Lagi sendirinya bagus, ketika lagi bersama orang juga sama bagus. Artinya balance. Ketika dia sendiri, ketika dia lagi bersama orang-orang. Kemudian selanjutnya masih pada baris yang paling atas, karena Zabir bin Awam, dari Zabir bin Awam, bahwasanya Zabir bin Awam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, yaqulu, beliau berkata, ij'alu lakum, jadikanlah bagi kalian khobiati, yaitu ketika kalian sendiri, minan amali soleh, dari berbuat amal soleh, kama annalakum, sebagaimana kalian khobiati minan amali sayyi. Artinya begini, ij'alu lakum, jadikanlah, lakum bagi kalian, maksudnya khobiati, sembunyikan, minan amali soleh, sembunyikan amalan soleh kalian, sebagaimana kalian khobiati, menyembunyikan minan amali sayyi, ketika kalian melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan buruk. Ini sama ya redaksinya kayak sebelumnya. Artinya, jadikanlah bagi kalian itu, atau sembunyikanlah kalian perbuatan soleh kalian, perbuatan baik kalian, sebagaimana kalian menyembunyikan perbuatan buruk kalian. Ya, intinya tuh seperti itu gitu. Memang kalau dalam gramatika Arab ya, kita nerjemahin kayak gitu agak ribet, padahal tujuannya itu, maksudnya gitu. Padahal mah intinya seperti itu. Maksudnya, sembunyikanlah amal-amal baik kalian sebagaimana kalian menyembunyikan amal-amal buruk kalian di hadapan manusia. Nah gitu, maksudnya itu seperti itu. Mudahnya mah ya. Kemudian selanjutnya di baris yang kedua tuh, wa kana Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqul,
dari Abu Umamah bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau berkata, yu'ayyibu ala rajuli, ya yu'ayyib itu aib, menjadi aib, ala rajuli bagi seseorang, buka'ahu fil masjidi, dia itu kalau nangis di masjid. Dia nangisnya di masjid itu jadi aib bagi dia justru. Bihadratin nas, ketika manusia sedang ada atau hadirnya manusia. Aib bagi seseorang ketika di masjid itu menangis di hadapan manusia. Justru itu aib. Ya. Apalagi ini orangnya nangisnya ya nggak tahu kita nangisnya apa nangis karena khusyuk, karena dia tahu artinya dalam Al-Quran gitu, dimana tuh di Al-Quran itu karena dia bisa ya bahasa Arab atau ini, ketika baca ayat mengenai azab atau siksa neraka itu dia nangis karena ketakutan. Ini kan wajar tuh, dia nangis karena membaca ayat-ayat azab dan dia tuh tahu artinya. Nah ini ada yang nangisnya ya mungkin nangis dosa kali, karena banyak dosanya atau gimana gitu. Cuma kan kalau nginget-nginget dosa juga ntar akhirnya jadi nggak khusyuk dia sholat juga. Ya harusnya kan dia khusyuk. Khusyuk itu ya dalam artian kata itu tumaninah, tenang di dalam sholat itu. Dalam sholat tenang, kemudian dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia diawasi ketika dia itu lagi bekerja. Kita bayangin tuh, kita lagi bekerja terus diawasi dengan CCTV. Itu kan orang kan nggak berani itu melakukan hal yang macam-macam. Nah kita juga begitu, ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, dengan cara kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita takut ngelakuin maksiat. Adapun ketika sholat kita merasa diawasi oleh Allah supaya kita sholatnya khusyuk, ya, dengan kita merasa diperhatikan oleh Allah. Fa ilam tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Yaitu ketika kita lagi ibadah atau ketika kita lagi di luar ibadah. Nah ini namanya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perlu kita latih sehari-hari kita. Kemudian selanjutnya yang baris kedua dari atas tuh, al-amalu allati qasada biha ghairillah, amal-amalan allati qasada biha yang dimaksudkan biha, amalan-amalan tersebut ghairillah, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, yubtilu sawabuha, akan batal, ya, yubtilu sawabaha, yaitu akan batal pahalanya. Artinya dia itu nggak bakal dapat pahala. Orang yang beramal yang tidak dimaksudkan untuk Allah atau dia tidak ikhlas karena Allah, maka pahalanya batal atau pahalanya gugur. Sarat kal haba'i mansur, dia itu pahalanya gugur sebagaimana sebagaimana kal haba'i, sebagaimana debu al mansur, debu yang berterbangan. Jadi kita sering tuh ngelihat di jalanan debu-debu yang berterbangan tuh. Nah itu tuh amalan orang yang ria itu seperti itu nanti. Jadi amalan orang yang ria itu seperti debu yang berterbangan. Coba, kan itu kan debu yang berterbangan itu apa? Kecil-kecil tuh, hilang, berterbangan, batal tuh semua tuh amal-amal baiknya dia, kayak debu yang berterbangan tuh. Apa yang kelihatan? Debu-debu itu ya binasa, itu hancur pahalanya, pahala kebaikannya dia selama dia di dunia, baik sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, zikirnya dia, ya. Kemudian masih dalam baris yang atas, ya, yang di urutan kedua tuh, baris urutan kedua, baris yang kedua, wahwal gubar, dia adalah gubar, debu allati yang allazi yang yara fi syi'ai syamsi,
yang terlihat ketika sinar matahari itu, ketika di sinar matahari. Kalau kita ngeliat debu kan kita ngeliat tuh ya, kelihatan tuh kalau di sinar matahari tuh debu-debunya terbang-terbangan. Nah itulah amal-amalan orang yang riya, seperti itu nanti. Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair, ini dikutip dalam kitab Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair. Kitab Az-Zawajir ini karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana kitab ini menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Apa aja sih dosa-dosa besar? Yaitu salah satunya melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada permasalahan ikhtilaful Ghazali wa Ibnu Abdissalam, berbeda pendapat di baris yang kedua ya. Ikhtilaful Ghazali, berbeda pendapat Al-Imam Al-Ghazali dengan Imam Abdussalam fi man qasada bi amalihi riya, orang yang bermaksud bi amalihi dengan amalannya riya, wan ibadah dan ibadah. Artinya gini, ada perbedaan pendapat antara Imam Al-Ghazali dan Imam Abdussalam mengenai tentang amalan yang disusupi dengan riya. Ketika orang itu lagi ibadah terus amalannya itu disusupi dengan riya, itu bagaimana? Pendapat kedua ulama yang tadi. Faqala Al-Ghazali, maka berkata Imam Al-Ghazali, itu yang di paling atas pojok kiri atas. Faqala Al-Ghazali, maka berkata Imam Ghazali, inna ghalaba ba'is di dunia, kalau dia itu niatnya condongnya perkara dunia, fala thawabalahu, maka tidak mendapatkan pahala. Contoh, amalan orang itu 100%. Misalnya 70%-nya lebih dominan ke dunia, sedangkan 30%-nya itu akhirat, batal itu pahalanya. Au ba'atsan akhirati falahu thawab. Kemudian kita lanjut di baris yang kedua, au ba'atsan akhirati, atau dia condongnya itu niatnya itu ke akhirat, falahu thawaba, maka dia mendapatkan pahala. Condongnya ke akhirat 70%, lebih condong ke akhirat, 30% ke dunia. Nah, itu tetap dapat pahala. Wa in tasawiyan, kalau seandainya, kita lanjut lagi baris yang kedua. Wa in tasawiyan, kalau misalnya itu antara niatnya itu karena dunia dan akhiratnya itu seimbang, tasaqoton fala thawaba aidon, maka pahalanya enggak dapat. Ya, enggak dapat pahala. Kalau 50% niatnya karena dunia, 50% karena akhirat, maka nggak dapat pahala. Kemudian baris yang kedua dari atas, waqala Ibnu Abdissalam, berkata Ibnu Abdissalam, la thawaba mutlaqon, tidak mendapat pahala secara mutlak nggak dapat pahala orang yang ibadahnya itu disusupi dengan riya, baik 3%, 4%, 5%. Li akhbari, berdasarkan sabiqati ka khobarin, sebagaimana penjelasan khobar atau hadis-hadis sebelumnya. Man amila amalan asyraka, man amila, barang siapa yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dimana perbuatan tersebut terdapat sekutu di dalamnya, artinya terdapat riya di dalamnya. Ghairi, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala ini ya, fa ana minhu bari'u, maka aku berlepas diri dari hal yang demikian itu, perbuatan itu. Huwalil ladzi asyrak, dan itu bagi orang yang menyekutukan Allah, maksudnya orang yang riya. Artinya Allah tuh nggak peduli ya, Allah berlepas diri kepada orang-orang yang melakukan amalan yang dimana tuh amalan tersebut disusupi dengan adanya riya. Kemudian terakhir, qala Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah, berkata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ini beliau pengarang kitab Tanbihul Muqtarin ya, yang banyak anak itu mengutip dari kutip-kutipan kitab beliau. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, fatafasya, maka renungkanlah, pikirkanlah, nafsaka. Bentar dulu, fatafasya, kita lihat dulu ya artinya. Jadi baris yang paling atas tuh ya, fatafasya. Fatafasya.
selidikilah, perhatikan ya, periksalah. Lanjut ke pembahasan yang baris paling atas, pojok kiri atas. Fatafasya, selidikilah, telitilah nafsaka, dirimu, ya akhi, wahai saudaraku. Maksudnya beliau ini memberikan nasihat kepada kita. Fatafasyad nafsaka, telitilah, periksalah dirimu, ya akhi, wahai saudaraku. Al tasawiyat, apakah seimbang, sarirotika wa alaniyatika, amla, apakah telah balance sarirotika ketika engkau sedang sendiri, wa alaniyatika, dan ketika engkau sedang bersama orang lain, amla, atau tidak. Kita tuh renungin, disuruh ngerenungin, kira-kira kita itu kalau lagi sendiri sama lagi bareng orang itu sesuai nggak perbuatan kita. Nah kemudian kita lanjut di baris kedua yang atas, wa aktsaru minal istighfar, dan perbanyaklah kamu beristighfar. Jadi kita disuruh perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annaman azhara linnas, barang siapa yang menampakkan di hadapan manusia khilaf ma fi batinihi, akan tetapi berbeda dengan hatinya. Artinya dia itu menampakkan tapi nggak sinkron sama hatinya. Menampakkan kebaikan tapi hatinya itu busuk, jelek ya, hatinya itu pendengki, hatinya itu buruk, suka suuzon sama orang. Walam anaman azhara linnas, ketahuilah bahwasanya orang yang menampakkan dirinya di hadapan manusia berbeda dengan batinnya dia, apa yang ada di dalam diri dia, di hati dia, fahuwa munafiqun, maka dia adalah orang yang munafik. Itu yang di baris kedua. Yahsyuru godan ma'al munafiqina, dia akan dikumpulkan esok hari pada di hari kiamat, maksudnya ya, pada hari akhir nanti bersama orang-orang yang munafik. Nanti dikumpulin tuh dia tuh di padang mahsyar bersama orang-orang yang munafik. Karena orang munafik itu apa? Casingnya doang bagus, tapi dalamannya busuk. Nah kita disuruh merenung sama Imam Syarani. Lihat tuh di dalam dirimu, kira-kira kamu itu ketika lagi sendiri atau ketika lagi bersama orang sama nggak? Balance nggak perilakunya? Kalau nggak balance, berarti Anda itu munafik. Dan Anda fahuwa munafik, maka Anda munafik. Yahsyuru godan ma'al munafiqina, dan Anda akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang munafik. Fahfam dzalika. Kemudian kita baca lanjutannya. Fahfam yang baris atas tuh ya. Fahfam dzalika, pahamilah yang demikian itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji itu tetap milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Nah jadi nasihatnya Imam Syarani itu tegas ya. Kita harus merenungkan, dengan kita berpikir, muhasabah diri, atau kita mengaca, kemudian kita lihat diri kita tuh bakal tahu kira-kira kita ini ada di orang yang akan dikumpulkan di mana, dikumpulkan bersama orang munafik atau tidak. Dan ini kita tahu ini yaitu dengan cara kita merenung. Kalau orang itu nggak ada seharinya itu merenung, ya minimal masa hari kita merenung lah 1 jam, kita jadiin waktu untuk merenung kita, atau setengah jam, atau enggak ada 15 menit dah kita merenungi diri kita. Kira-kira kita itu bakal dikumpulin bersama orang yang mana ini? Yang orang yang munafik apa yang bukan munafik? Itu kan kita yang tahu itu. Jadi inilah nasihat-nasihat para ulama. Ini apa? Ini kita ini kalau baca kitab begini ya, artinya kita itu juga sama ya, diberikan nasihat oleh para ulama. Ikhlaslah di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah itu ya kan ikhlas. Dan ikhlas itu adalah ruhul ibadah, ruhnya. Ya, ruh ibadah. Kalau nggak ada ruh kan gimana itu? Ya, nggak bagus kan orang kalau nggak ada ruh, ya kan mayit, berarti mati. Nah di sini ini adalah kutipan-kutipan para ulama yang saya kutip
kemudian saya tulis ini di dalam catatan saya ini apa. Dan sebenarnya ini nasihat untuk saya pribadi ya. Cuma karena ini warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana warisan ini telah didapatkan oleh para ulama, ulama telah mendapatkan warisan ini, kemudian ulama mewariskan lagi di dalam bukunya untuk orang-orang zaman sekarang seperti kita ini. Ya udah, itu sebagai umat Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW sudah sepantasnya kita mengambil warisan daripada Sayyiduna Muhammad SAW, karena kita berhak mendapatkan warisan ini. Warisannya apa? Ya ini, ilmu ini, pengetahuan mengenai ikhlas dan bahayanya riya. Sudah sepatutnya ya kita justru yang lebih pantas mendapatkan warisan ini. Karena orang-orang di luar negeri itu banyak yang membaca karya-karya Islam ya, orang-orang orientalis itu, tapi bukan apa, bukan membantu mensiarkan agama Sayyidina Muhammad SAW, agamanya Allah, bukan. Justru mereka malah apa, malah untuk merusak dari dalam. Nah kita ini sebagai penuntut ilmu ya sudah sepatutnya kita mengambil warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita lestarikan dengan cara apa? Mengkaji sedikit demi sedikit ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, kemudian sahabatnya mewariskan lagi kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para tabi'in itu mewariskan lagi kepada para ulama. Kemudian sampailah kepada kita ya ini tidak lain kutipan dalam kitab Az-Zawajir, ini tidak lain kutipan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini tidak lain kutipan kitab dari kitab Tanbihul Muqtarin ya. Kemudian ini kutipan juga dalam kitab Sirul Asrar. Saya cuma mengutip doang ya, dan hanya membacakan dan menerjemahkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.